Terima kasih Abang moderator. Bapak juga Abang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jendra, sebelumnya kalau sudah tahu lah ya. Ini saya rekam wajah saya, suara kita semua. Nanti saya upload di YouTube, ini diizinkan apa enggak? Oke. Nah, yang penting itu ada itu. Kalau enggak saya dituntut. Sekaligus sebagai bukti bahwa saya memang muji. Ya, memang sudah dari beberapa semester yang lalu sudah saya laksanakan. Ke moderator ya, tapi mungkin naskahnya yang salah ya. Jadi waktu dan tempat itu nggak bisa dipersilahkan. Pada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Yang dipersilahkan itu waktu dan tempat, bukan Bapaknya. Itu ya. Waktu dan tempat disediakan ya, sebelum kita lahir sudah tersedia waktu dan tempatnya. Ya, itu dari sisi bahasa aja ya, cuma rasanya kurang pas kayak gitu. Karena saya pernah dikritisi oleh guru bahasa Indonesia jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi judulnya tadi kita rubah ya supaya lebih spesifik. Jadi sistem informasi kas Masjid Al Firdaus Palangkaraya gitu Pak ya. Jadi supaya spesifik. Kemudian dalamnya nanti di batasan masalah itu ditambahkan yang berbasis webnya itu boleh ya. Al Firdaus rasanya cuma satu sih. Tapi Langgar ada satu kayaknya. Langgar Al Firdaus ada. Ada. Di Panarang. Ya. Langgar ada. Salah. Ya, jadi lebih spesifik nanti gitu ya. Nah kemudian yang disampaikan Pak Hafiz tadi itu ya betul ya. Jadi saya juga cuman nggak tahu nih cara kita ngubahnya gimana. Ketika bikin sistem itu, yang pertama harus dibikin itu adalah rules aplikasi. Kita bikin aplikasi itu mau apa yang mau kita olah gitu. Nah di pedoman kita itu memang ada keliru susunannya. Jadi database-nya itu terakhir, itu salah itu. Harusnya cerita mau bikin apa, kemudian database-nya dulu. Susunan database-nya itu apa, baru masuk ke desain use case, desain proses. Baru habis itu ke desain interface. Karena nggak mungkin kita bikin desain interface-nya duluan, habis itu data ngikutin interface, nanti bisa salah itu. Ya. Jadi harus ada datanya dulu, baru data itulah yang jadi sumber interface-nya. Nah, nanti kita balik aja ya. Jadi tabelnya dulu, ERD-nya nanti disesuaikan. Nah, yang saya ingin konfirmasi dulu, karena sebagian itu memang saya biarkan aja, biar jelas gitu. Karena ada misi sebetulnya. Jadi misinya itu supaya meluruskan. Tapi dia jadi objeknya gitu. Cuman meluruskannya untuk semuanya gitu. Nah, seperti tadi, misi saya berhasil. Pak Hafiz meluruskan, nah gitu. Jadi yang lain juga pada tahu. Ya, boleh jadi kita tuh lupa pada saat database kemarin. Jadi itu pentingnya mata kuliah database dan juga mata kuliah analisis dan desain. Ya, pentingnya itu ternyata ya setelah taunya itu setelah seminar kayak gini. Cara nyusun gimana dan seterusnya. Ya, saya mau ini dulu mempertegas saja. Yang mau diolah ini kan kas ya, kas masjid, masuk dan keluar. Masuk dan keluar ini ada dua. Kas itu kan berkaitan dengan keuangan ya. Tapi yang dicatat di sini maksudnya adalah keuangannya memang uang yang dicatat atau nilai uang. Ngerti nggak maksudnya? Ada nilai uangnya Pak. Bukan, maksudnya gini, ada orang sedekah. Sedekah ini kan banyak macamnya. Ada infaknya dengan uang, gitu kan. Ada yang sedekahnya dengan barang. Nah, barang ini nilai uangnya dimasukkan apa enggak gitu. Misalnya ada orang ngantar ngasih mukena, ngasih sejadah dan seterusnya, karpet misalnya. Apakah itu dicatat juga apa enggak gitu? Dari kamunya. Kalau enggak gitu. Kalau iya gitu ngomongnya. Apa? Enggak. Berarti yang bentuknya adalah uang, baik secara fisik maupun non fisik ya. Kalau dipakai QRIS ya sama nilai uangnya masuk ya kan. Oke, kalau kayak gitu. Terus di sini kan ada dua tuh, ada kas sosial, ada satunya itu kas masjid. Bedanya apa? Kalau kas sosial biasanya
Mhm. Nah, dari situ sosialnya. Mhm. Itu kas sosial ya. Dari sumbangan orang, Nah. donasi, amal, Kalau yang kas masjid, dari kotak infak, dari masjid, terus salat Jumat misalnya, amal salat Jumat. nah, tuh. Oh, yang dimaksud di sini adalah tempatnya ya, jadi sumbernya. Kalau dia kas masjid yang di masjid itu, yang ada di masjid itu kan maksudnya. Terus kalau yang kas sosial tadi itu yang diletakkan di luar masjid, maksud di luar masjid itu di luar lingkungan masjid, gitu. Dari toko atau di mana, itu maksudnya. Gitu kah maksudnya? Ini supaya jelas nih, supaya saya bisa karena memang saya biarkan dulu supaya yang lain tuh bisa tahu alurnya gitu loh maksudnya. Ya walaupun semuanya hampir sudah masuk sidang. Tapi ini ada anak-anak semester 6, anak semester 6 ya supaya tahu. Ya, jadi harus jelas dulu data apa yang kita mau proses, habis itu yang dicatat dari data itu apa aja. Misalnya kalau kas masjid itu, kalau kita nginput kas masjid, apa aja yang dicatat? Menurut kamu dulu apa aja? Ketika kita mau mencatat kas, baik itu masuk ataupun keluar, yang masuk dulu lah ya, satu ya. Itu yang dicatat apa? Bayangan kamu nih, ketika kita mau data akan ke dalam komputer, itu apa aja yang mau dicatat? Apa? Jelasin. Satu apa? Misal yang kas masjid dulu, yang di masjid itu tadi infak Jumat. Oke, dari infak Jumat itu kan kumpul tuh uangnya. Nah, mau dientrikan datanya kan. Nah, yang dientrikan tuh datanya apa aja? Poin-poin datanya. Jumlah total, terus apa lagi? Itu aja. Oh, ini susah nih. Kalau hanya jumlahnya aja. Sama Uraiannya apa misalnya contohnya? Tanggal, uraian jumlahnya ya. Uraian, tanggal, apa lagi? Jam input. Ya oke lah dulu sementara. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Ayo. Sudah tadi. Uraian sama deskripsi apa bedanya? Sama, berarti nggak jadi 4 sudah. Apa lagi? Ada kaitannya yang disampaikan Pak Hafiz tadi. ERD tadi itu nah. Kamu ada masukkan admin di situ. Apa relasinya dengan kas? Yang memasukkan. Nah, itu penting dimasukkan. Jadi nanti ketika di track itu, misalnya ada beberapa orang petugas yang memasukkan, itu tahu nih yang entry ini siapa orangnya. Itu bisa di tracking. Kalau kita di Adom itu ada tuh. Kayak Mbak An di bawah itu, ketika dia memproses pakai akunnya dia, kecatat itu punyanya, itu siapa tuh kemarin yang memproses, ketahuan siapa. Kalau salah, dia yang salah gitu, ketahuan, bisa ditelusuri. Begitu juga keluar, ini yang ngeluarin siapa nih yang mengentrikan data keluarnya nih, jangan-jangan kayak saya, ya, karena saya bikin tabungan anak saya Pak, kan sama ibunya namanya. Jadi saya biasa tiap bulan ngirim. Ternyata bulan itu kelebihan 1 nolnya. Ini besar sekali deskripsinya. Loh, kenapa tiba-tiba kok saldo saya jadi banyak sekali kurangnya? Ketika dicek ternyata saya kelebihan angka 01. Alhamdulillah, nggak kemana-mana juga karena saya gitu. Nah, itu kalau terjadi kesalahan bisa dicatat, bisa diketahui. Berarti paling nggak ada 5 gitu ya. Nah, kemudian tabelnya perlu dipisah apa enggak? Antara masuk, keluar, apa tadi? Kas masuk masjid, keluar masjid, kas sosial masuk, kas sosial keluar. Apakah perlu dipisah? Menurut kamu? Dipisah? Berarti harus belajar analisis lagi database. Enggak perlu dipisah. Satu tabel cukup itu buat nyimpan semuanya. Masuk, keluar, apa tipe datanya, jenis data yang dimasukkan itu apakah dia sosial atau kas masjid, itu cukup dalam satu tabel aja.
Berarti tadi dari 5 field itu ditambah lagi 1. Masuk atau keluar yang dicatat ini? Ya masuk atau keluar dua-duanya kan jadi 1. Iya kan, tinggal milih nanti. Ini dicatat nih uangnya berapa, tanggal berapa, yang entry kan siapa, ya kan? Keuraiannya apa. Terus ini pilih, ini uang masuk apa uang keluar? Pilih aja. Klik masuk misalnya. Ya udah kan? Terus ini wakafnya di masjid, kas masjid atau sosial? Pilihan lagi. Berarti ada 7 field setidaknya ya kan? Nah itu cukup dengan 1 buah tabel aja. Itu bisa menghasilkan ditambah dengan 1 tabel admin tadi. Karena ada pengelolaan pengguna ya. Berarti cukup 2 tabel aja sudah bisa menghasilkan sistem informasi kas masjid sampai ke laporan itu bisa. Nah, jadi bikin TA itu nggak usah ribet-ribet sebetulnya. 2 tabel itu tadi bisa merepresentasikan berbagai macam laporan. Contohnya apa? Laporan, kamu bilang di sini kan ada per tahun, laporan tahunan, laporan bulanan bisa, karena ada tanggalnya. Mingguan bisa, karena ada tanggalnya. Terus apalagi? Berdasarkan, kalau pakai 1 tabel tadi ya, berdasarkan jenisnya. Ini jenisnya kas masjid atau kas sosial. Tinggal difilter aja dari data yang 1 itu tadi. Keluarlah laporan. Sudah banyak nih laporannya yang bisa dihasilkan dari 1 tabel aja. Gabung ke tabel yang satunya, tabel admin tadi atau tabel pengguna. Nih yang dikelola oleh si A ini apa aja? Bisa muncul lagi tuh laporan lagi. 1 tabel ini bisa menghasilkan 10 laporan bahkan. Ini sebenarnya nih, makanya penting, tapi udah penyesalan itu datangnya di akhir sih ya. Ya kalau database itu diajarin gitu cara berpikirnya, ya bagus hasilnya. Cuman 1 tabel aja bisa menghasilkan, bisa kelihatan, wih luar biasa nih, aninya PA-nya kayak gitu. Padahal cuma 1 tabel aja. Nah itu yang saya inginkan sebenarnya kayak gitu, sederhana aja. Usah banyak tabelnya sampai 10, misalnya selengkap-lengkapnya, tapi diuji coba error gitu. Ketika ditanya bisa begini nggak bisa. Jadi nanti kita rombak ya. Nah, kemudian yang dikelola lagi kayak untuk pengeluaran itu kan ada nanti uraiannya, tujuannya untuk apa dan sebagainya gitu ya, dia harus catat. Nah secara otomatis desain tampilannya berubah. Nah, ini kira-kira cukup nggak waktunya nanti? Cukup ya. Sampai kayak lebaran nggak? Sampai lebaran. Ya kira-kira paham nggak? Ya nanti kita diskusikan gitu supaya ini. Kemudian yang saya ingin tahu sebenarnya, ini karena berkaitan dengan ini, berkaitan dengan rumusan masalah. Karena rumusan masalah kamu adalah mempermudah pengelolaan. Oke lah, kalau sampai situnya oke. Ya, dengan yang tadi itu dicatat semuanya masuk dan keluar, itu pengelolaan namanya. Oke, sip. Nah, yang jadi masalah adalah transparansi keuangan. Nah, karena ini kaitannya dengan yang disampaikan Pak Hafiz tadi. Transparansi yang kamu maksud apa? Pengelolaannya sudah nih, oke nih kita nanti bisa selesaikan. Transparansinya, menurut kamu tuh gimana? Pengumuman keuangan. Dilihatnya di mana? Ini kalau orang analisis tuh gitu, tanya terus. Masih bisa dilihatnya di mana? Apa? Di grup WhatsApp masjid. Nah, tadi katanya Pak Hafiz tadi, harusnya sistem ini bisa diakses orang lain. Seminimalnya adalah bisa diakses itu laporan masaknya yang sudah jadi. Misalnya laporan kas. Kalau orang mau filter, ya keadaan real saat ini aja. Jadi ketika diinputkan hari ini ada orang akses, udah itu langsung bisa kebaca. Karena kalau berbasis web akan langsung seperti itu dia, gitu ya. Nah di belakang ini ada saya lihat foto yang ada di digital signage-nya punya masjid ini, layar. Apakah maksudnya itu mau bikin seperti ini?
yang bentuk transparansinya itu. Maksud kamu nih menampilkan ini apa? Tujuannya menampilkan ini apa? Yang sudah ada sekarang kayak gini, ini untuk laporan ini kan transparansi ya, karena disampaikan ke orang lain itu kan berarti supaya orang lain tahu, berarti kan transparan, artinya orang bisa tahu. Nah, apakah yang seperti ini kamu maksudkan dengan transparansi tadi? Maksud saya begitu, pertanyaan saya. Seperti itu ya, berarti ada dua outputnya nanti. Pertama pengelolaan, itu by sistemnya, lalu dan itu include laporan di dalamnya ya, laporan yang per tadi. Kemudian yang kedua bisa menghasilkan tampilan seperti ini. Gitukah maksudnya? Ya. Kalau iya nanti ya oke, laksanakan. Gitukah? Kurang lebih, ya kan kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Iya gitu. Yang tegas ya. Oke, kayak gitu ya. Baik. Aduh lupa lagi, saya ada satu tadi yang mau saya tanyakan. Nanti ngodingnya pakai framework apa enggak? Atau PHP native? PHP biasa aja, native ya? Bisa nggak? Bisa. Nah, ngomong harus bisa. Ya, oke gitu. Nanti tanya sama mereka. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti ada outputnya. Pertama pengelolaan. Itu karena ada dua nih. Ya, di rumusan masalahnya itu ada mempermudah pengelolaan. Oke, pengelolaan kita anggap selesai sudah. Nah, kemudian ada transparansi. Nah, ini transparansi ini nanti menghasilkan laporan itu tadi ya. Oke. Nah, kemudian terakhir nih pertanyaan kepada jamaah yang ada di sini. Enggak, ini analisis mereka aja gimana? Tadi sudah nangkep ya, maksud saya tuh kalau bikin laporan keuangan apa-apa yang harus diisi ya. Terutama tanggal harus diisi, siapa yang inputkan, ya kan, yang memproses siapa, jumlahnya berapa dan seterusnya. Saya mau tanya nih, kalau bikin laporan keuangan per periode, ada periodenya tahunan, itu kata kuncinya apa? Supaya data itu bisa diambil. Berdasarkan apa? Spesifik. Yang keras. Berdasarkan apa? Laporan tahun 2024, laporan tahun 2025, berarti kata kuncinya adalah tanggal bulan tahun. Tahunnya tahun aja. Bisa difilter tahunnya aja kan? Bisa. Nah, sekarang kalau dia bulanan, kalau kita mau memfilter gimana caranya? Laporan bulan Februari, yang kita filter apanya? Bulannya. Ada lagi pendapat lain? Kayak kuliah jadinya. Ada lagi pendapat lain? Selain bulan? Ayo. Apa? Ngomong ya, ngomong. Bulan sama tahun. Ada pendapat lain? Belum saya iyakan ya. Ada lagi? Ya sudah, karena kelamaan ya. Ya, kalau memfilter laporan bulanan itu wajib bulan dan tahunnya. Karena kalau bulan Februari tahun berapa? Tahun 1 Masehi. Masuk juga nanti. Sampai 2025 Februari. Ada berapa banyak record itu? Ya seandainya masjid ini sudah ada dari tahun 1 Masehi, gitu loh maksudnya. Berarti kalau memfilter laporan bulanan harus bulan dan tahunnya. Nah, terus kalau mingguan, minggunya nggak bisa. Harus tanggalnya dari sekian sampai sekian, atau rank waktunya misalnya 7 hari kan kayak gitu. Berarti masuk tanggal, bulan dan tahun. Nah, seperti itu. Ya sudah, saya kira itu aja ya. Nanti kita proses gitu ya. Tapi ini kayaknya agak lama nih Pak kayaknya. Supaya bisa benar-benar digunakan gitu loh ya. Jadi
kalau ini memang betul-betul bisa digunakan, bisa jadi model. Kalau saya ngarahkannya ke situ karena belajar ekonomi, walaupun syariahnya Pak yang di ekonomi itu bukan ekonominya. Karena ada nilai akhiratnya. Kalau ini bisa jadi digunakan di masjid itu betul-betul, ini semua nih dapat. Yang buat yang paling banyak dapat, pembimbingnya dapat, saya sama Pak Satana dapat, penguji dapat juga nilai pahala kalau itu digunakan, selama itu digunakan. Jadi itu ada jariah di situ. Yang selama itu digunakan, orangnya sudah pada meninggal semuanya, masih ngalir. Ya, jadi dibikin yang benar-benar, dan itu bisa jadi model. Kalau ini sudah jadi, bisa jadi tawarkan ke masjid lain. Semakin ini lagi, tapi jangan suruh bayar, kasih aja kok ininya. Jadi mereka punya server kah atau apa kayak gitu kan, atau nyewa kan per tahun murah aja. Apalagi pengelolaan keuangan itu nggak perlu data sampai bergiga-giga, nggak perlu. Ya 1 giga itu cukup. Yang per tahunnya kalau saya sewa itu 350.000 per tahun, 2 giga per tahun. Nah, cukup aja kan, cukup banyak, ringan. Kalau yang lebih kecil juga sebenarnya cukup, kan ini kan nggak main gambar apa segala macam, nggak ada Pak. Jadi cuma data aja, itu kecil. Yang 100 ribuan per tahun itu juga cukup. Ya, kalau mau lebih besar lagi pahalanya, tawarin ke masjid, kita yang sewakan, kita yang bayarkan, aplikasi dari kita, wah luar biasa. Seperti itu. Ya saya hanya mau ajak aja. Ya saya kira itu ya. Nanti kita ini beresin. Ya, saya kembalikan ke. Oh iya, satu lagi terakhir sebelum saya kembalikan. Ini apa ini? Selalu akan saya tanyakan. Buat bukanya nanti apa sekarang? Oh iya, maghrib. Kamu punya tendensi nggak? Nih supaya nanti nggak sulit, misalnya diujinya bagaimana gitu. Dalam hati ada nggak? Ada. Salah jawabnya ini. Ada nggak niat seperti itu? Nggak ada harusnya. Nggak ada. Niatnya cuma mau ngasih aja, ya kan? Sebagai ucapan terima kasih kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini gugup ya. Karena Pak Hafiz tadi lama, saya lama juga. Nah, habis ini Pak Satana lebih lama lagi. Ya saya kira itu ya. Nah nanti kita perbaiki. Terima kasih. Saya kembalikan ke abang moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.